Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Seseorang yang tidak yakin dengan amal, tidak yakin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bertindak dengan perkara-perkara yang haram. Tidak ada keberkahan di dalam asbab-asbabnya karena berasal dari sumber yang haram, dan doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan asbab sebagai ujian bagi manusia. Apakah yakin dengan asbab atau yakin kepada amal? Menggunakan asbab tidaklah dilarang. Tetapi bila datang takaza agama, bila datang tanggung jawab agama dan tuntutan agama, maka katakanlah, saya bukan hamba atau milik kalian, bukan milik asbab, tetapi milik dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyambut takaza agama dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, apabila berbicara mengenai kehidupan para nabi alaihissalatu wassalam, sementara kita sendiri mengikuti cara dan pola hidup musuh para nabi alaihissalatu wassalam, ini sangat berbahaya. Betapa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam diri kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, hidup kita ini sekarang berajas kepada harta benda. Seperti orang kafir yang kehidupannya masih berazaskan hawa nafsu. Orang-orang mengira asbab itu adalah perniagaan, sawah, ladang, kantor, dan sebagainya. Ini adalah pikiran yang keliru. Asbab itu yang sebenarnya adalah amalan-amalan agama. Keyakinan kita bukan pada uang, tetapi keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beramal tanpa keyakinan seperti menerbangkan pesawat tanpa mesin, dan amal yang dikerjakan tanpa adab seperti melakukan sholat tanpa wudhu. Maka penting kita meningkatkan pengorbanan. Naiklah seperti tangga, jangan seperti karpet yang berkorban besar-besaran sekali digelar, tapi setelah itu dingin. Jangan bekerja dengan semangat pegawai, dengan jazbah pegawai, dengan jazbah pejabat atau pekerja kantor, atau dengan jazbah semangat pengusaha, dengan jazbah sebagai orang kota atau orang kampung. Maka semangatlah kita bekerja sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan jazbah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memuliakan seseorang karena pangkat, karena harta, karena kedudukan, karena jabatan, karena rupa yang menawan, karena pakaiannya, karena mobilnya, karena rumahnya. Saudara-saudara sekalian, setan laknatullah membisikkan kita dengan ikram. Muliakanlah kita ini semua orang. Jadi setan membisikkan kepada kita supaya kita ini inginnya dimuliakan atau inginnya kita diikram. Tetapi kita harus memuliakan semua orang. Besar atau kecil manusia asalnya sama, berasal dari saluran air nutfah yang hina. Jangan bekerja dengan terlalu lemah dan jangan terlalu berani. Ini tidak dikehendaki. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memiliki sifat keras, sifat jalal, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat indah, yaitu sifat jamal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keras ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lembut. Kuat mengunyah itu bagus, tetapi jangan sampai mengunyah lidah sendiri. Lidah ini kecil dan lemah, tetapi badan kita besar. Maka hendaklah sedikit bicara, banyak bekerja. Lidah dapat menyatukan hati, tetapi juga yang paling banyak menghancurkan umat. Maka kita lakukan kerja dengan keberanian, tetapi dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak selalu lembut. Beliau pernah memimpin pasukan yang lebih besar,
dan lebih berani daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada perang Riddah melawan orang-orang murtad. Beliau pernah berkata, kalau perlu saya akan lebih keras daripada batu, tetapi ada saatnya saya lebih lembut daripada kapas. Maka saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya kita bekerja, berjuang, dan kita senantiasa mengamalkan agama dengan sempurna. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.